Tuhan, mari kita berdoa. Dalam kekuatan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, di hari raya Pentakosta ini, kami mau terus belajar, memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh-Mu. Tolonglah kami dalam seluruh keberadaan diri kami yang penuh dengan segala kerapuhan, kerentanan, ketidaksempurnaan ini. Kiranya Engkau lampaui dalam kasih-Mu sebagai Bapa Surgawi bagi kami sebagai anak-anak. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan dan kami yang mendengarkan. Dalam kuasa Roh-Mu yang kudus kami memohon. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari kita membuka surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-8 ayat 14 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Selamat Pentakosta. Seringkali dari pagi terdengarnya selamat hari Minggu. Pasti bilang selamat Pentakosta. Ada banyak orang yang, oh ini Pentakosta. Semuanya kita di sini ingat hari ini hari raya Pentakosta. Sudah memberikan ucapan selamat satu dengan yang lainnya? Sudah? Wah, luar biasa. Apa arti Pentakosta buat saudara dengan saya? Turunnya Roh Kudus, peristiwa Pentakosta pertama kali ketika Roh Kudus dicurahkan kepada orang banyak pada saat itu. Setiap kali kita mengingat hal ini, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mengingat bukan hanya dalam liturgi awal, ya, dalam kata pembuka. Kalau kita melihat, mari kita buka bersama-sama dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ketika mereka boleh mengalami kehadiran Roh Kudus dicurahkan. Itu bukan sekedar mereka mengingat, mereka tahu,
tapi nyata sekali dalam kehidupan mereka. Ayat 11 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi ketika dalam berkata-kata pun, orang mendengar mereka sedang berkata-kata tentang perbuatan besar Allah. Perhatikan, perbuatan besar Allah, bukan diri kita sendiri. Dan kalau kita memperhatikan bagian dari setelah itu tentang khotbah siapa Bapak Ibu yang terkasih? Khotbah Petrus. Khotbah Petrus. Apa yang kita ingat dalam sosok Petrus? Penyangkalkah dia? Tapi dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ketika Pentakosta terjadi, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, dia bukan lagi sebagai seorang penyangkal. Ingat, ketika dalam perjumpaan yang dipulihkan, berbanding lurus dengan penyangkalan Petrus kepada Kristus 3 kali. Kristus menyatakan, apakah engkau mengasihiku Petrus? Apakah engkau mengasihiku? Apakah engkau mengasihiku? Di situ Tuhan memulihkan, luar biasa. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan khotbah yang luar biasa. Ketika Petrus menyampaikan hal ini, mari kita lihat mulai dari ayat yang ke-37. Ayat 37, 38, 39 dan sampai ayat 40. Boleh kita membaca bagian ini secara berbalasan, Bapak Ibu yang terkasih, saya dan kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mulai dari ayat yang ke-37, Kisah Para Rasul pasal 2 sampai dengan ayat 40. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Perhatikan, ketika orang mendengar khotbah Petrus ini, orang banyak itu, mereka itu sangat terharu dan bertanya, apa yang harus kami perbuat? Karya Roh Kudus selalu bersama dengan sebuah karya, sebuah perbuatan nyata, dan Petrus diberikan kesanggupan seperti ini karena dia sadar bahwa sekarang saya bukan penyangkal, saya bukan orang yang pernah gagal, saya bukan orang yang berdosa, tapi saya anaknya. Tuhan kalau memulihkan orang, Bapak Ibu, tiada yang mustahil. Benar kalau firman Tuhan katakan dalam dasar firman Tuhan yang dari Pentakosta ini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kasih Allah tidak pernah berubah. Dan seorang Petrus tidak lagi dikuasai dengan ketakutannya, terkungkung dalam dosanya, dihantui oleh masa lalunya. Tapi dia berani memberi diri, dipimpin oleh Roh Allah untuk diperbaharui. Jadi kata kunci Bapak Ibu, setiap kali kita merayakan Pentakosta, pembaharuan apa, perubahan hidup apa yang sungguh boleh kita nyatakan sebagai anak-anaknya. Karena Roh Allah itu menyatu dengan roh kita. Disinilah letak
ketegangan yang ada. Di satu sisi kita manusia yang berdosa, karena itu kenapa dalam liturgi ada ruang mengaku dosa. Tapi di sisi kita diingatkan bahwa kita sudah dibebaskan dari dosa, karena kita anak-anaknya. Kita mau mengakui di satu sisi kami masih hidup di dunia mengenakan roh kita dan daging kita, hidup dalam kedagingan kita, dan seringkali kita jatuh dan bangun gagal. Tapi malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih, engkau tetap anakku, aku Bapamu. Ingat kisah anak bungsu dan anak sulung. Ketika anak bungsu itu lari dan melakukan hal yang tidak menyenangkan hati sang bapa, tapi ketika dia balik, bagaimana sikap sang bapa? Membuka tangan, mengampuni dengan rahmat dan cintanya. Sekarang Bapak Ibu yang terkasih, orang tua kita, bapak ibu kita, bapak kita, ketika anak yang dikandungnya, ketika anak dia sendiri jatuh dalam dosakah, kegagalankah, bukankah sebagai orang tua sampai dikatakan cinta orang tua tak terbatas, menerima anaknya dengan kasih? Kalau orang tua di dunia, kalau Bapa di dunia saja bisa berlaku seperti itu, terlebih lagi Bapa surgawi buat kita. Karena itu, kamu tetap anakku dan aku Bapamu. Ini identitas yang sangat jelas, Bapak Ibu yang terkasih. Dan sebagai anakku, aku sebagai Bapamu, ada roh Allah yang terus memimpin kamu. Dan karena itu, karena sadar kita lemah, Kristus tahu kita lemah, kita rapuh, kita rentang, nggak pernah sanggup sendiri mengatasi kedagingan kita. Karena itu, aku menjanjikan Roh Kudus turun atas kamu. Dan janji Allah ya dan amin ada. Bagaimana saudara kita bisa merasakan Roh Allah membuat kita peka? Bagaimana saya mendengar suaranya? Bagaimana saya sadar kalau sedang diperingatinya? Ini sangat penting buat saudara dengan saya. Karena di satu sisi Allah tidak pernah berubah kasihnya sebagai Bapa. Hal yang kedua Bapak Ibu, bagaimana dengan kesaksian hidup saudara dengan saya sebagai anaknya? Kalau sebagai orang tua duniawi saja kita wanti-wanti, jaga nama baik orang tua. Hati-hati dengan studi kamu, pergaulan kamu, jaga nama baik orang tua. Dengan segala perbuatanmu, kelakuanmu, apakah yang juga kita selalu pesankan buat mereka? Jaga nama Bapa surgawimu. Bagaimana kita sebagai anaknya? Saya bersyukur, kita bersyukur, tapi bagaimana dalam kesaksian hidup kita? Karena ketika Roh Allah menolong kita, maka dia akan sampai pada roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Persoalannya, apakah kesaksian hidup saudara dengan saya sudah mendapatkan kesaksian yang benar-benar sebagai anak-anak Allah? Ada pujian penggalan Bapak Ibu dari lagu yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus Selamanya, ya. Bagian refrennya mungkin di antara kita ada yang tahu. Mari kita bagi yang tahu bernyanyi bersama-sama. Saya apalagi bersama dengan Saudara Gelea, saya menyadari saya tidak baik bernyanyi. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
Di satu sisi kita mengakui kita tidak layak. Layakkan seluruh hidupku karena memang tidak layak. Kita berseru lagi, ya Aba, ya Bapa, pakailah sesuai rencana. Satu rencana Allah bagi saudara dengan saya sebagai anaknya, sesuai dengan mau Bapa surgawinya, turut dengan rencananya. Dan untuk itu saudara yang terkasih, Tuhan bisa pakai cara apa saja, dan itu sebagai kesaksian hidup saudara dengan saya. Kalau Petrus yang menyangkal, bisa Tuhan ubahkan seperti itu. Dulu penyangkal, sekarang pengkhotbah yang diberkat yang luar biasa. Dan siapa penulis surat Roma ini? Seorang Saulus yang berubah menjadi Paulus. Kalau sudah memberi diri dipimpin oleh Roh Allah, memang tandanya hanya satu Bapak Ibu, perubahan hidup yang lebih baik. Pembaharuan hidup yang nyata, sangat nampak, sangat dirasakan oleh sekitarnya. Dan ini menjadi panggilan setiap kita. Melalui apa saja? Melalui pekerjaan kita, melalui pernikahan yang ada, melalui pelayanan di gereja, melalui panggilan kita sebagai seorang pelajar, apa saja, Bapak Ibu rumah tangga, dimanapun kita berada. Kalau karena itu, kita tidak makin sesuai dengan rencana Dia, apa artinya? Kalau karena itu perubahan hidup tidak lebih baik dari yang lalu, apa maknanya merayakan Pentakosta? Kalau ditanya siapa yang mau menjadi anak Allah, kita akan menjawab, oh saya semuanya, kita. Pembaruan hidup selalu tidak mengenakkan mungkin. Karena itu hal yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu, kalau memang itu menjadi panggilan, kesaksian hidup saudara dengan saya, Tuhan mau membentuk serupa dengan rencananya. Kalau firman Tuhan ayat 17 mengakhiri perenungan kita bersama pada malam hari ini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Menjadi anak Bapa bukan berarti lepas dari penderitaan. Dan saya sebagai pendeta pun terberkati ketika melawat anggota jemaat, ketika mendampingi secara pastoral, baik jemaat maupun simpatisan yang ada, ketika menghadapi, menyikapi, ketika Tuhan punya banyak cara untuk memakai setiap anaknya sesuai dengan rencananya. Kesakitankah itu, kehilangankah itu, pergumulankah itu, apapun yang Tuhan izinkan terlintas dari hidup beriman kita, mau berubah lebih baik. Bahkan beberapa hari yang lalu saya masih mendampingi seorang anggota jemaat kita baru saja yang baptis dewasa. Ketika orang tuanya menolak dia, mengusirnya, pekerjaannya juga sebagai risikonya. Tapi Ibu yang terkasih, dia mengingat, ketika saya belajar ikut Kristus di awal katekisasi ini, saya sudah diingatkan, mengikut Kristus, menyangkal diri. Siapa yang mau menderita? Itu salibmu, tapi dengan tetap mengikut Dia. Ketika seseorang menerima kenyataan penderitaan, bukan malah membalikkan, kalau aku anakmu, kok engkau membiarkan aku menderita? Tapi ketika seseorang bagaikan pujian, salib itu kurangkul erat, salib itu kurangkul teguh, maka betul engkau juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Berubah dari kita yang lalu ke yang kini selamanya tidak mengenakkan. Petrus, Paulus, tidak. Tapi kalau seorang tahu benar ini rencana Tuhan, bahwa aku sendiri dipimpin oleh Roh Allah dan karena aku anak Allah, dia tetap akan tegar. Dan ketika seorang sanggup melakoninya, Bapak Ibu yang terkasih, saudara sekalian,
Saya meyakini kita juga semua sudah punya kesaksian yang demikian. Di sana yang ada sukacita yang sejati. Di situ ada damai sejahtera yang melampaui segala hal. Itu tanda karya Roh Kudus. Sungguh boleh kita nyatakan dalam hidup beriman kita. Bersaksi dan berkarya, berkata-kata yang mengarah pada karya nyata. Maka pertanyaannya bagi saudara dengan saya malam hari ini, ketika tahun ini, ketika berapa kali kita sudah merayakan Pentakosta, mari kita melihat dalam diri kita sendiri, kumulai dari diri kita sendiri, perubahan hidup yang lebih baik yang seperti apa yang sudah kita nampakkan, pembaruan yang bagaimana yang sungguh boleh kita nyatakan dalam hidup saudara dengan saya. Karena karya Roh Kudus selalu kita boleh nyatakan sebagai karya menghadirkan sukacita, damai sejahtera ketika kita melakukan apa yang dikehendakinya sesuai dengan rencananya. Saudara dan saya perlu ingat, janji Tuhan ya dan amin. Peristiwa Pentakosta, janji Tuhan sudah tergenapi, Roh Kudus sudah tercurah atas kita. Bagaimana kita menyatakannya, bagaimana kita mengalaminya, bagaimana kita boleh menyadari tentang hal ini. Kalau hal ini terus menjadi panggilan saudara dengan saya, betul kalau dalam Kisah Para Rasul yang tadi, di tengah-tengah angkatan yang jahat yang seperti ini, kedagingan begitu membuat kita muak, kedagingan membuat kita merasa berhadapan dengan manusia yang sudah tidak punya rasa kemanusiaannya lagi, dengan kekerasan seksualkah tanpa memandang usia, dengan berbagai hal yang seringkali mengatakan di mana Roh Allah menguasai saudara dengan saya. Saudara, kalau sebuah ilustrasi sederhana menolong kita, kalau kita bertelepon, kita sedang telepon dengan orang, saudara dengan saya akan mengenal ini suara siapa. Itu kalau kita sering berbicara dengan dia. Itu kalau kita selalu dekat dengan dia. Istri kita kah, suami kita kah, anak kah, atau sahabat, teman kita kah. Oh, kita tahu, oh ini suara yang saya tahu. Itu karena saya dekat. Saya bergaul karib. Gak mungkin kalau gak bergaul karib kita bisa mengenal, oh ini suara si A, si B. Kalau itu bisa kita lakukan dengan orang lain, Bapak Ibu. Demikian juga dengan Bapak Saudara kita. Bagaimana relasi kita, bagaimana hubungan dekat dengan dia. Dia ada di hati kita. Masalahnya apa, kita punya kepekaan tentang hal itu. Kita fokus pada dia sebagai Sang Bapa Surgawi kita. Selamat merayakan Pentakosta, ketika kita sungguh boleh mengalami pembaruan yang nyata. Ketika ada perubahan hidup melalui apapun yang Tuhan izinkan terjadi, menjadi pribadi yang lebih berkenan, lebih baik sebagai anak-anaknya. Dia Bapa kita dan kita anaknya. Percayalah dan yakinlah. Tuhan bisa mengubah Petrus, Tuhan bisa mengubah Paulus, Tuhan juga bisa mengubah saudara dengan saya. Lebih baik dan lebih berkenan. Semua bisa kita tahu kalau kita seperti malam hari ini di sini, tapi setiap hari menjalin relasi yang dekat dengan Sang Bapa Surgawi. Dia tidak pernah mau jauh dari kita. Namun kita seringkali yang menjauh dari dia. Karena kelakuan kita, perkataan kita, perbuatan kita. Tapi hari ini beritanya tetap sama. Aku Bapamu, dan aku telah mencurahkan Rohku yang kudus dalam dirimu. Nyatakan dan nampakkan melalui kesaksian hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari